Dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan ahlul ibadah daripada ahlul dunia. Bahkan Allah melaknat orang yang cinta kepada dunia. Dan memang mal'un, memang dilaknat dunia wa ma fiha, kecuali ibadah, dikatakan Rasulullah. Terus aliman, orang ini ngerti ilmu, ngerti babil karamah. Jangan gak percaya karamah, ada karamah. Ada mukjizat kok. Iya, kan ada mukjizat. Apa karamah? Daripada mukjizat. Apa ilham? Daripada wahyu. Nabi menerima wahyu ayat demi ayat turun di gua Hira, surah Al-Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, kadza wa kadza ya. Lanjut apa terakhir itu? Waqtarib ya, terakhir itu ayat. Allah Subhanahu wa taala enggak menggugurkan manusia untuk berakhir su'ul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu perkumpulan yang Allah ridhai, insyaallah antum duduk untuk menggugurkan daripada kewajiban talabul ilmin, yaitu terus pula berzikir, beribadah yang dikatakan atau itu lisan ataupun kalbi, dengan ucapan atau dengan hati. Mudah-mudahan Allah menggabul, mengijabah apa segala kesusahan Allah mudahkan, apa yang berat Allah ringankan. Allah berikan rusyud, kemenangan terutama di dunia hingga ke akhirat kelak, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustazah Aisyah binti Husain bin Syahab, mata'anallah bituli hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan antumah semua mudah-mudahan digobul hajat, dimudahkan hidup, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan-perempuan itu atau disebut al-mar'ah, dia dekat benar, gampang benar ibadah ketimbang laki-laki. Walaupun susah, walaupun berat, karena lemah. Al-insanu dhaif. Manusia itu, laki-laki dan perempuan itu lemah. Ada ketidakmampuan, ada keraguan-raguan. Maka membaca Quran, ibadah yang dikatakan mengenali sunnah Nabi Muhammad, yang harus doyan, harus benar-benar senang sama yang dikatakan ibadah. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti kanjeng Nabi, sehingga Allah cinta kepada kita. Amin. Ngikuti yang dikerjakan Rasulullah,
nuruti apa yang diucapkan Nabi, yang diperintahkan Rasul, yakni sunnah Nabi Muhammad yang dikatakan nawafil, sebagai bentuk pengibadahan hamba kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat ya kanjeng Nabi Muhammad, Allah lipat-lipatkan pahala besar, pahala di mata Allah. Apa yang kecil di mata kita Allah mampu membesarkan. Apa yang kurang untuk kita Allah mampu melebihkan. Apa yang berat untuk kita Allah bisa meringankan. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah kepada Allah, jangan urusin urusan dunia mulu, jangan. Ya, perhatikan urusan ibadah. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi, ad-dunya mal'unatan wa ma fiha ila zikrullah aliman muta'aliman. Dunia apa seisinya? Dilaknat Allah. Sebab kita turun di dunia ini, leluhur kita, moyang-moyang kita, dari ibu atau dari ayah kita yang dikatakan mahramnya kita itu, sampai Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ke tempat ini karena kesalahan Nabi Allah Adam alaihissalam, daripada bisikan syaitan kepada Siti Hawa. Lah itulah dunia tempat ini. Ila kata Nabi, kecuali 3 perkara, ya, zikrullah, ya, kecuali ibadah. Perhatikan salat. Masya Allah, tadi Ustazah Aisyah menjelaskan tentang babu toharoh, tentang wudu, ya, tentang bagaimana niat amal yang diperhitungkan Allah sehingga di akhirat nanti dapat apa hasil. Kalau kita nggak benar dapat neraka, kalau kita benar mendapat surga, kalau kita asal-asalan wallahu a'lam. Ya, karena apa? Lebih mengutamakan ibadah. Harus lebih mengutamakan ibadah dari segala apapun. Karena amal, sholawat ya ibadah. Sholat apalagi wajib. Ya, dihukumi fardu. Ya, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya, dalam berjamaah, dalam kita bersafar, bermusafir, berjalan jauh. Ya. Terus ngerti hukum Al-Quran, wa hadatsa Rasul, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada Rasulullah, kita nggak ngerti mana yang haram. Akan seperti itu hidup terus-terusan sampai kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah sudah mengadakan rahmat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh mengikuti Nabi Muhammad, yaitu ahlul ibadah. Mar'atun salihah, menjadi perempuan salihah. Disuruh melihat Nabi Muhammad. Untuk pandangan kita seperti pandangan wali-waliyah. Ada perempuan segolongan itu waliyah, memiliki karomahan. Masya Allah, ada di Bekasi, ya. Ini kan di Depok Luwinanggung, ya. Ada Umi Salma Al-Hamid, Allahyarhamha, udah meninggal. Itu Umi Salma Al-Hamid kalau bayi umur 2 tahun, ya, itu kan harus disapi. Itu dikasih ke Umi Salamah, nanti dikasih apa jadam atau apa biar dia nggak mau netek nyusu lagi. Itu Masya Allah. Dan dia ahli doa, ya. Umi Salamah Al-Hamid, Allahyarhamha, udah meninggal. Itu di Bekasi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan ahlul ibadah daripada ahlul dunia. Bahkan Allah melaknat orang yang cinta kepada dunia. Dan memang mal'un, memang dilaknat dunia wa ma fiha, kecuali ibadah, dikatakan Rasulullah. Terus aliman, orang ini ngerti ilmu, ngerti babil karamah. Jangan gak percaya karamah, ada karamah. Ada mukjizat kok. Iya, kan ada mukjizat. Apa karamah? Daripada mukjizat. Apa ilham? Daripada wahyu. Nabi menerima wahyu ayat demi ayat turun di gua Hira, surah Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, kadza wa kadza, ya. Maksud terakhir itu? Waqtarib, ya. Terakhir itu ayat. Allah Subhanahu wa taala enggak menggugurkan manusia untuk berakhir su'ul khatimah. Allah memerintahkan kita, menyuruh, wajib, jaiz buat Allah andai kata membuat kita sengsara. Itu sifat Allah, rahmat Allah. Dan seorang yang membawa ilmu ini akan menjadi seorang perempuan alimah, bukan orang yang nyari mulu, enggak. Orang kalau belajar akan alim, itu jaiz buat Allah. Andai kata seorang menuntut ilmu, dia ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, enggak pinter-pinter, mustahil. Bukan buat manusia, buat Allah. Jaiz buat Allah. Bahkan dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam matan Bidayatul Hidayah Marakil Ubudiyah syarah Syekh Nawawi Banten, dikatakan akan Allah berikan laduni. Bayangkan,
Saking Allah rahmat, sayang kepada rijal ataupun al-mar'ah, laki-laki ataupun perempuan yang thalabul ilmi. Thalabul ilmin. Itu dikatakan keutamaan alim. Yang dikatakan Nabi yang menyelamatkan kita dari kefanaan dunia, dari laknatnya dunia. Muta'aliman, terus Rasulullah katakan, terus belajar. Terus sampai kapanpun belajar. Terus belajar. Syekh Nawawi Banten radhiyallahu an rahimallahu taala itu dikatakan punya guru 1000, punya murid 1000. Wa ulama-ulama besar, belum yang di luarnya itu. Jadi kita hidup, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita unggulkan, lebihkan dalam urusan ibadah. Gugurkan apa segala sesuatu keraguan akan Allah mencukupi rezeki, keraguan akan Allah enggak mengilmukan kita, akal kita ini kita orang jahil, jangan, enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqal insana fi ahsani taqwim, umat Sayyidina Muhammad. Yang dimaksud itu dengan adanya Ka'bah, Madinah, Allah sebutkan di sana al-haramain, wa tini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Yang dikatakan ketika hijrah Rasulullah Nabi Muhammad ke Madinah al-Munawwarah, sehingga terus sampai apa kita diaturkan hajjal bait, ya. Itu jadilah Bu Haji ya, sampai dia punya suami Pak Haji, ya Bu Haji suaminya Pak Haji. Masa Bu Haji suaminya belum haji ya. Nah, itulah Allah menjadikan seperti itu. Begitu nikmat hidup, senang hidup ya, dunia akhirat, meminta doa kepada Allah supaya disenangkan dunia akhirat. Jadi kalau Allah hanya memberikan kesenangan di dunia, nggak mungkin Allah akan memberikan kebahagiaan sampai ke akhirat nanti. Ya itulah kita ini bersyukur. Ya qul bi fadlillah, katakan semua pemberian Allah, wa bi rahmatihi, dan atas rahmatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, fa bidzalika falafrahu. Daripadanya itu terus berbahagialah kita, disuruh senang kita berbuat majelis seperti ini untuk mendapatkan amal ibadah berlipat-lipat pahala, dilipatkan 3 kali. Banyak seringlah menyebut nama Nabi Muhammad. Semua kitab ada nama Nabi Muhammad, dalam kitab-kitab alim al-ulama itu ada ismullah dikatakan di sana. Yang mana dikatakan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sanging bangil, dikatakan setiap huruf di Al-Quran itu ada sirnya. Dan apalagi lafzul jalal yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mereka yang selalu lebih mandang kepada kehusuan. Ya, khusyuk dalam ibadah. Insya Allah khusyuk urusan dunia. Ya, orang yang ahli nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, adzkurkum. Allah katakan, sering kita baca-baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, supaya rezeki banyak, supaya hidup kita ini jauh dari gangguan jin, gangguan gaib yang sifatnya halus, makhluk yang halus. Dan apa terus banyak kita sembahyang sunnah, sholat duha, itu dikatakan pintu pembuka rezeki, dikatakan seperti itu. Allah akan limpah curahkan rahmatnya selama kita di dunia, sehingga terus ada fulana, perempuan itu mengangkat tangan minta kepada Allah, dikabul, diijabah. Ya, karena selalu nyebut nama Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan Allah nggak bolehkan kita mati kafir, nggak boleh kita mati soal khatimah. Itu sifat Allah. Andai kata tetap hamba ini tetap nggak bisa benar, ya sudah, Allah nggak ngurusi, ya nggak diurusi, naudzubillah min dzalik. Tapi kita berharap menjadi apa yang mempunyai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang harus diperhatikan, ya, dan urusan dunia ini yang nanti ngintilin. Urusan dunia itu ngikutin aja, nggak usah dipikirin. Rezeki Allah sudah atur, ya, seberapa besar kita berserah kepada Allah, mungkin itu sedikit yang Allah berikan. Tapi semakin kita bertambah-tambah berserah kepada Allah, bukan nggak mungkin Allah lebihkan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala al-Ghani, yang maha kaya. Yang dikatakan lautan, bagaimana kita bikin laut, udah agak ke atas sedikit gunung-gunung itu ya, jabal. Bagaimana cara kita buat itu gunung? Kita paling bisa bikin gunung-gunungan, kita bisa bikin rumah ya pakai pondasi cor-coran segala macam, ada pintu jendela kaza wa kaza. Kita panas pakai kipas, kita nggak bisa buat angin. Oh, kita lihat itu yang di atas yang bergerak, kadang kita ngelihat sesekali ya. Seharusnya orang-orang tawadu ya nggak pernah ngelihat langit ya, cuman kita ngelihat untuk melihat kebesaran
kebesaran Allah. Itu awan di sana ya, badi'us samawati, Allah yang mendirikan itu langit, itu ibadah semua. Yang difikirkan seorang ini tafakur li sa'ah afdhalu min ibadah asanah, dikatakan dia memikirkan Allah itu lebih bagus daripada ibadah setahun yang bighairi tafakur, yang tanpa dia tafakur. Dia memikirkan Allah, kebesaran Allah, kamaluhu, kesempurnaan Allah, jamaluhu, keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ibadah, biasa-biasa sama urusan dunia. Ya, walaupun kalau nggak ada biasa, nggak ada luar biasa. Nah, itulah Allah memberikan nikmat kesehatan kita. Kita wallahu alam nanti di alam barzah kita setelah kita mati seperti apa, ya. Tapi insya Allah isyarah yang Allah perlihatkan kepada kita kesehatan kita di dunia ini menunjukkan insya Allah sehatnya kita di akhirat. Nah, itulah wa'malu amalun soleh, dikatakan disuruh kita melakukan amal-amal yang soleh, amal yang mengandung cahaya, yang ada di balik itu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Paling utama mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di sana babil maghfirah, pintu kita mendapatkan keridhaan Allah, ampunan Allah, babil hidayah, pintu jalan kita mendapat petunjuk Allah, mendapat al-huda. Sampai orang bisa baca Quran karena banyak sholawat. Sholat tambah ngerti bagaimana takbiratul ihram, itu karena kita banyak sholawat, dapat apa sir daripada kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kata wa kata, itu dari sholawat itu orang mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala besar, dihapuskan dosa besar daripada fadilah sholawat ke Nabi Muhammad. Itulah yang dikatakan sampai-sampai ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, min ba'dul ulama, sebagian ulama itu mengatakan itu salawat. Saking utamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa orang dia mau idhoh, dia ceramah, dia dalam sampean mau idhohnya menyebut nama Rasulullah 10 kali dapat fadilah. Itu saking utamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, sampai dikatakan ketika kita diperintahkan Allah, Rasulullah mengatakan kepada kita fattabi'uni, ikuti aku, kita mengikuti Rasulullah, Allah berikan keridhaan, Allah berikan cinta, hub, dan Allah ampunkan dosa kita. Jadi memang benar-benar kita nginget Rasulullah aja udah menjadikan maghfirah, udah menjadikan hidayah, udah menjadikan ampunan, udah menjadikan petunjuk, udah menjadikan futuh, pembuka hati kita untuk melihat apa-apa yang baik, insyaallah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.